Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Syatila Putri Zufhan dengan NIM channel 112412775 dengan kelompok 13 dan juga kelas A dengan kakak asisten Kak Ade Putri Damira. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang interfase. Di sini interfase sendiri adalah fase pertumbuhan dan persiapan sebelum pembelahan sel. sebelum pembelahan sel dan terdiri dari 3 subfase. Yang pertama adalah G1. G1 adalah sel tumbuh dan menghasilkan protein. Yang kedua adalah SS adalah DNA replikasi. Yang ketiga adalah G2. G2 adalah sel bersiap untuk mitosis dengan cara dengan pertumbuhan akhir dan sintesis protein. Kemudian gambaran ini menunjukkan bahwa inti sel utuh, terus kromatinnya longgar, tidak tampak kromosom, dan sel aktif melakukan sintesis dan replikasi. Kemudian lanjut yang kedua yaitu profase. Profase sendiri adalah kromosom memadati dan menjadi bentuk batang yang jelas yang ada di sini. Kemudian nukleus menghilang dan serat spindle mulai terbentuk seperti yang ditunjukkan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini terdapat metafase. Metafase itu kromosomnya itu berbaris di tengah sel. Di sini berbaris di tengah sel, dalam tanda kutip itu maksudnya lempeng metafase. Selanjutnya itu di sini terdapat anafase. Anafase sendiri adalah fase di mana kromatid saudara ditarik ke kutub yang berlawanan seperti yang bisa kita lihat di sini. Kemudian sehingga setiap kutub memiliki satu set kromosom yang lengkap. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu di sini kita bisa melihat fase telofase. Fase telofase sendiri adalah bagian di mana kromosom mulai mengendur dan menjadi kromatin, lalu membran inti terbentuk kembali, dan yang terakhir itu selnya mulai terbelah. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi dari yang awalnya kita bisa lihat sebelumnya itu lingkaran, ini terbagi jadi 2 karena selnya mulai terbelah. Barat epitel berlapis gepeng bertanduk. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat stratum disjunction. Nah, turun ke bawah sini kita bisa melihat terdapat stratum corneum. Nah, di bawah sini kita bisa melihat terdapat antara warna ungu ini dan warna pink terdapat stratum lucidum. Nah, di bagian sini kita bisa melihat terdapat stratum granulosum. Nah, turun ke bawah sini, di bagian sini ya, stratum granulosum, dan turun ke bawah sini, yang besar ini itu adalah yang ini, itu stratum spinosum, yang di bagian ini, tabe. Stratum spinosum. Nah, yang bagian dari batas dari ini dan ini, yang putih dan warna pink ini adalah stratum basalis. Untuk sediaannya sendiri adalah sediaan kulit dengan pewarnaan
melalui azan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait kelenjar dari kelenjar merokrin, holokrin, dan apokrin. Nah, pertama saya ingin menjelaskan tentang mekanisme dari kelenjar merokrin. Nah, kelenjar merokrin itu adalah caranya itu dia itu mengeluarkan sekresinya melalui proses eksositosis. Nah, sel-sel kelenjar memproduksi sekresis yang kemudian dikemas dalam vesikel dan dilepaskan ke saluran kelenjar tanpa merusak sel itu sendiri. Nah, contohnya itu terdapat di sel keringat dan juga kelenjar ludah. Nah, lanjut untuk selanjutnya adalah dari kelenjar holokrin. Nah, caranya gimana sih kalau dari holokrin ini? Nah, cara kerjanya adalah seluruh sel akan terpecah untuk melepaskan sekresinya. Sel-sel ini mengisi dengan produk sekresi, lalu mengalami lisis dan mati. Contoh kelenjar dari kelenjar holokrin ini adalah kelenjar minyak yang menghasilkan sebum. Nah, yang terakhir itu adalah kelenjar apokrin. Nah, untuk mekanisme dari kelenjar apokrin sendiri itu adalah kelenjar apokrin mengeluarkan sekresinya dengan cara memotong bagian dari sel. Dalam proses ini, bagian dari sitoplasma sel akan terlepas bersamaan dengan produk sekresinya. Nah, contoh dari kelenjar ini apa sih? Salah satunya adalah kelenjar yang terdapat di area ketiak dan daerah genital. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf Kak apabila banyak kesalahan yang telah saya katakan atau saya perbuat. Terima kasih Kak, semoga bisa dimengerti. Mungkin cukup. Makasih Kak.